Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 3-0. Saya ulangi ya, dengan skor 3-0. Saya ulangi sekali lagi, dengan skor 3-0. Jujur teman-teman, saya tidak menyangka dan bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Persib Bandung akan bisa berpesta gol dengan meraih kemenangan 3-0 atas PSS Sleman. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa PSS Sleman sekarang ini berada di zona degradasi, bahkan berada di posisi dasar klasmen sementara. Tapi tentu bagi sebuah tim yang sedang berjuang agar tidak degradasi, seharusnya PSS Sleman bermain dengan cara yang lebih disiplin lagi agar menyulitkan para pemain Persib Bandung untuk bisa menciptakan peluang sehingga Persib akan kesulitan juga untuk bisa mencetak gol. Tapi ternyata Persib bisa menang dengan skor yang telak. Bahkan di konten preview untuk pertandingan ini pun saya menjelaskan dan menegaskan bahwa Persib Bandung itu seharusnya bisa meraih kemenangan melawan PSS Sleman, tapi tidak akan mudah. Karena seperti yang saya jelaskan juga di konten tersebut, bahwa sebelumnya pada saat melawan tim yang berada di zona papan bawah, Persib gagal meraih kemenangan. Bahkan sulit menciptakan peluang di pertandingan tersebut. Melawan Semen Padang, berakhir imbang 1-1, bermain di kandang sendiri ya. Kemudian melawan Madura United yang bermain imbang 0-0. Tapi para pemain Persib Bandung membuktikan bahwa jika mereka kompak di atas lapangan secara konsisten, maka tidak akan ada tim yang bisa menghalangi Persib Bandung untuk meraih sebuah kemenangan, bahkan kalau perlu kemenangan yang telak. Karena dari jalannya pertandingan yang baru saja berakhir, saya bisa melihat bahwa kolektivitas di antara para pemain Persib terjaga sampai wasit meniup peluit akhirnya atau peluit panjangnya, kan seperti itulah istilah yang biasa kita pakai ya. Jadi dengan kemenangan ini berarti Persib Bandung sekarang selisih poinnya dengan Dewa United adalah 11 poin alias double digit. Kita tahu Persib Bandung sudah cukup lama berada di posisi puncak klasmen sementara, sedangkan Dewa United adalah tim yang memang mengejar Persib Bandung. Jadi ya seharusnya nih Persib yang menjadi juara dari Liga 1 musim ini, karena sudah sulit lah untuk mengejar Persib. Tapi secara hitung-hitungan kan Persib sebetulnya belum memastikan menjadi juara. Jadi pertandingan selanjutnya nanti lawan Maluku United adalah pertandingan yang perlu dimenangkan Persib jika mereka ingin langsung menjadi juara, atau ya menunggu lagi nanti pertandingan melawan Barito Putra di kandang sendiri di pekan ke-32. Jadi saya melihat memang Boyan Hodak ini adalah pelatih yang kaya akan taktik dan juga pintar untuk bisa memilih pemain-pemain yang dia akan turunkan di starting lineup dan juga sebagai pemain pengganti. Karena terbukti di pertandingan malam hari ini pemain-pemain yang dia pilih dari awal adalah pemain-pemain yang memang semuanya bisa perform dan bermain sebagai satu unit, satu kekuatan. Sedangkan dari PSS Sleman memang pelatih mereka juga bagus sih, Peter Huistra kan. Sebelumnya kan, atau musim lalu kan Peter Huistra ini melatih Borneo FC kan. Dan Borneo FC lah yang menjadi pesaing dari Persib Bandung, tapi kan musim lalu pakai format yang berbeda kan, pakai Final Series atau Championship Series, sehingga top 4 itu nanti bermain di yang namanya Final 4 lah. Tapi ya musim ini kelihatan Peter Huistra pada saat di Borneo FC juga timnya agak konsisten, kemudian pindah ke PSS Sleman, mainnya sih ya sebetulnya saya melihat caranya sama, umpan-umpan pendek, cepat passing ke depan. Tapi di PSS Sleman nih saya melihat para pemainnya tidak sekolektif seperti para pemain Borneo FC pada saat itu Peter Huistra melatih Borneo FC. Mungkin karena memang Peter Huistra masuk di pertengahan musim kan, belum juga lama nih dia menjadi pelatih dari PSS Sleman. Walaupun perlu juga kita apresiasi fighting spirit dari para pemain PSS Sleman, luar biasa. Mereka nggak mau ngalah. Tapi Peter Huistra mungkin lupa bahwa Persib Bandung ini adalah masternya dari counter attack. Jadi walaupun memang tidak salah PSS Sleman itu di babak kedua berani bermain terbuka, tapi pressing mereka di tengah untuk counter press itu kurang baik, sehingga para pemain Persib bisa lebih banyak menciptakan peluang itu di babak kedua. Dan memang di babak pertama para pemain Persib kesulitan untuk bisa menciptakan peluang, bahkan
gol mereka pun kan dicetak dari corner ya, dari situasi bola mati. Yang bagusnya McClough bisa memberikan umpan yang akurat. Seperti yang juga saya kritik sebelumnya bahwa McClough ini harus bisa membenahi cara dia untuk mengambil free kick atau juga corner kick, karena itu adalah tanggung jawab dia. Dan bagus dia bisa memberikan umpan yang akurat kepada Gustavo Franca Airlines ya. Jadi bagus juga dia mencetak gol ini, kalau nggak salah adalah gol ke-5 atau ke-6 nih dari Gustavo Franca, sudah lupa saya. Tapi di konten preview semalam saya lupa untuk mengatakan bahwa Tyrone Del Pino akan comeback. Dan ternyata itulah satu-satunya perubahan di lineup Persib Bandung di malam hari ini. Karena dengan mainnya Tyrone berarti Adam Alis untuk sementara berada di bangku cadangan. Tyrone yang bermain dari awal. Sisanya adalah pemain-pemain yang sama yang bermain di pertandingan sebelumnya melawan Bali United. Jadi memang terjaga nih chemistry di antara para pemain. Dan fullback juga dari Persib solid ya, Edo dan juga Kakang. Dan saya melihat Beckham Putra pemain yang memang ngeyel penampilannya, oke lah sekarang dia mulai membaik performanya, dan saya pikir perlu kita memberikan kredit juga ya kepada Beckham Putra dengan determinasinya dan juga kepintarannya untuk juga bisa bermain one touch passing. Jadi satu sentuhan passing cepat bola itu diberikan, bahkan seharusnya Beckham tuh mencetak gol di pertandingan malam hari ini kan. Ada tuh dia punya sekali sundulan, kalau nggak salah bisa di save itu kan oleh Alan yang di babak kedua, dan yang satu lagi dia shooting itu terkena mister gawang. Jadi Persib memang bermain baik. Dari PSS Sleman memang mereka tidak full tim sehingga ada 4 perubahan yang dilakukan oleh Peter Huistra di lineup. Tapi sebetulnya di menit-menit awal jalannya pertandingan nggak buruk juga Sleman kan. Karena para pemain Sleman mainnya lebih fokus dalam defense, menyulitkan para pemain Persib, beberapa kali bisa merebut bola dari kaki para pemain Persib, counternya pun berbahaya, memancing para pemain Persib melakukan pelanggaran atau juga kesalahan yang terjadi beberapa kali, sehingga Sleman tuh yang sebetulnya mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol dari Vico. Karena banyak bola yang hilang dari penguasaan para pemain Persib akibat pressing dari para pemain PSS Sleman, karena mereka menaruh gelandang pekerja di tengah, Paulo Sitanggang, Wahyudi Hamisi, dan juga Jayu Saryono. Tapi kan dengan 3 gelandang pekerja ini kreativitasnya nggak ada untuk membangun serangan. Jadi lebih banyak counter itu mengandalkan kecepatan dari Vico dan juga Nikolai. Tapi itu tidak berjalan dengan begitu baik. Maka itu Sleman juga hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Dan dua-duanya adalah off target. Persib mendapatkan 1 peluang sebelumnya dari Nick Kuipers yang hampir dia mencetak gol pada saat Tyrone mengambil free kick. Tapi setelah itu bagus McClough itu ya. Umpannya ini bagus banget nih, akurat, ini bola yang nemu kepala ya dari Gustavo Franca ya. Dan dia bisa mencetak gol yang ya menenangkan lah rekan-rekan yang lain. Karena kan Persib sebelumnya tuh, sebelum gol mainnya dengan tempo tinggi tapi terlalu terburu-buru untuk memberikan passing. Maka itu beberapa kali passingnya itu tidak akurat pada saat sebetulnya para pemain Persib sudah bagus lah masuk ke ruang pertahanan dari PSS Sleman. Tapi di babak kedua ini, pada saat para pemain Sleman itu berani bermain terbuka, disitulah kelihatan kemampuan dari para pemain Persib bermain counter attack. Karena begitu banyak peluang diciptakan oleh para pemain Persib dengan bermain fast break. Fast break itu artinya dapat bola cepat, mengubah dari transisi bertahan ke menyerang. Karena Persib sudah unggul, jadi para pemain tidak bermain dengan tempo tinggi seperti di babak pertama. Jadi mereka juga tidak ingin menguras stamina mereka karena pertandingan masih panjang, 1-0 belum aman bos. Jadi inilah cara bermain yang cerdas yang ditunjukkan oleh para pemain Persib, tentu karena ada pelatih juga yang cerdas. Jadi ini ada kombinasi antara para pemain yang cerdas dengan pelatih yang cerdas. Jadilah ini tim yang bagus. Sehingga terlihat di babak kedua para pemain Persib tuh bermainnya lebih tenang. One touch passing mereka jalan, 1 sentuhan passing tuh gol yang dari si Tyrone kan 1 sentuhan passing. Si Kakang kasih ke Ciro balikin ke Kakang terupas, langsung tuh Tyrone tinggal menyantap bola itu. Sebelumnya juga seharusnya sudah mencetak gol ya kan. Tapi double save dari si Alan, penjaga gawang dari Sleman. Nah, gol kedua Tyrone itu yang tampaknya membuat para pemain Sleman semakin berani terbuka mainnya. Karena nothing tulus, dan itu memang perlu mereka lakukan. Tapi lagi-lagi, kalau mau main terbuka jangan lupa juga nahan di tengah bos. Nah, penahanan di tengah ini kurang baik sehingga switching play dari para pemain Persib itu berjalan secara mulus. Dan akhirnya Persib bisa mencetak gol ketiga. Ini gol yang luar biasa dari Tyrone, karena saya tidak menyangka dia bisa mencetak gol seperti ini. Lagi-lagi ada pertukaran passing antara McClough dengan Ciro Alves. Ciro Alves sama sekali tidak egois di pertandingan malam hari ini. Dia gocek kiri, gocek kanan, dia coba untuk memberikan crossing gagal. Tapi diangkat itu bola dan ternyata Tyrone bisa mencetak gol dengan backheader kayak ada
kayak ada mata aja di belakang kepalanya tuh. Luar biasa ini Tyrone Del Pino. Luar biasa golnya, dan saya pikir seharusnya atau versi saya nih, Tyrone Del Pino lah pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. What a player. Padahal musim lalu tuh dia cedera, kemudian dia dipinjamkan ke klub di Thailand, saya lupa, kalau nggak salah namanya Ratchaburi ya, lupa saya. Tapi dia comeback, luar biasa, dia sudah terlibat, kalau nggak salah berapa ya, 23 gol ya, kalau nggak salah yang Persib cetak ya. 16 gol dan 7 assist kalau nggak salah. Nah kalau saya salah ya silahkan lah kalian koreksi, kan ada kolom komentar di bawah konten ini. Jadi ya memang ini Persib bisa menang karena kolektivitas di antara para pemain. Kalau para pemain Persib ini mainnya mau dengan banyak gaya, mau main secara individu, saya gak yakin si Persib bisa menang dengan skor 3-0. Karena awalnya saya kira ini para pemain Persib mungkin karena Sleman berada di posisi dasar klasmen untuk sementara ini, ya mainnya akan lebih santai gitu. Tapi ternyata enggak. Di menit-menit awal sudah high tempo, babak kedua bisa mengatur tempo permainan. Bahkan ada Malis turun pun bagus mainnya, bahkan Castaner turun pun hampir mencetak gol, Matlock pun seharusnya mencetak gol. Jadi memang saya melihat di pertandingan malam hari ini para pemain Persib tidak menganggap remeh PSS Sleman, dan tentu Boyan Hodak juga tidak menganggap remeh, sehingga Persib bisa menang dengan skor yang besar. Sebaliknya Peter Huisra juga sebetulnya taktiknya sudah bagus di babak pertama, tapi ya karena memang keperluan bagi Sleman untuk membalas, sehingga mereka bermain terbuka tapi kurang mampu untuk menahan counter attack dari para pemain Persib, sehingga mereka kemasukan tambahan 2 gol di babak kedua. Jadi tentu ini adalah kemenangan yang layak bagi Persib Bandung, dan kita tunggu nanti pertandingan minggu depan yang merupakan pertandingan kunci bagi Persib Bandung pada saat mereka bertandang ke kandang Maluku United yang baru saja mengalahkan Dewa United. Kalau bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan malam hari ini jelas adalah Tyrone Del Pino. Dialah pembeda di pertandingan malam hari ini. Switching play-nya cepat, banyak sekali umpan kunci yang dia berikan, dan bisa saja dia mencetak hat-trick di pertandingan tadi. Tapi yang paling penting bagi Persib bukan soal ada pemain yang mencetak 3 gol, dan sebetulnya kalau mereka tidak bisa mencetak 3 gol pun di pertandingan malam hari ini, seharusnya kan gak ada masalah. Karena yang paling penting bagi Persib Bandung untuk bisa menjaga jalur mereka menjadi juara back to back dan membuat sejarah juga adalah 3 poin, dan 3 poin itu mereka dapatkan di pertandingan malam hari ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.